Bab 601, Bab 220, semuanya ada di bawah kendaliku, lawan aku. Terjebak dalam perangkapku, benar. Mencari tiket bulanan, garis bawah 3. Setelah mendengar kata-kata ini, para kultivator kota abadi menjadi bersemangat, seolah-olah mereka juga bisa mendapatkan alat spiritual melalui Liang Seng dalam waktu dekat. Feng Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia menunggu Liang Seng untuk membalas. Bagaimanapun, apa yang baru saja dia katakan menempatkan Liang Seng dalam posisi yang sulit dan agak memulihkan momentumnya. Namun, Liang Seng tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Sebaliknya, sebuah suara tiba-tiba muncul dari kerumunan. Jadi ternyata Tuan Kota yang menugaskan Tuan Liang untuk memurnikan alat spiritual. Tidak heran, siapa di kota abadi yang akan begitu murah hati untuk menghasilkan 10 porsi bahan pemurnian sekaligus. Ya, benar. Tidak heran dia adalah Tuan Kota, benar-benar hebat. Tetapi mengapa Li Chang bisa menggunakan darah esensinya sendiri untuk memurnikan alat spiritual? Mungkinkah dia anak haram Tuan Kota? Siapa lagi yang akan memberikan perlakuan seperti itu kepada bawahan mereka? Saat para kultivator kota abadi terus berbicara, kata-kata mereka menjadi semakin menggelikan. Feng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan harus berbicara untuk menghentikan mereka. Siapa yang tahu apa lagi yang akan mereka katakan? Rekan-rekan Taois, tolong jangan terlibat dalam hal ini. Saya dapat memberitahu semua orang mengapa demikian. Apakah Anda tahu apa yang ada di bawah langit? Sebelumnya, saya tidak ingin memberitahu Anda karena saya ingin Anda hidup lebih damai. Saya dapat menanggung sendiri kekhawatiran ini. Tetapi sekarang, agar tidak membuat semua orang salah paham tentang rumah Tuan Kota, saya hanya dapat memberitahu Anda kebenarannya. Faktanya, semuanya sedang dipersiapkan untuk lingkungan luar biasa di luar langit. Li Chang bukanlah orang yang hina dan tidak tahu malu seperti yang Anda bayangkan, tetapi pahlawan kota abadi saya. Dialah yang dengan berani mengajukan diri untuk menjadi Pathfinder bagi kota abadi. Dia mengambil inisiatif untuk melamar menjadi Pathfinder untuk lingkungan luar biasa di luar langit. Bagaimana mungkin aku membiarkan seorang prajurit seperti itu berkecil hati? Tentu saja, aku ingin memberinya perlindungan terbaik. Jadi bagaimana jika dia memiliki spiritual device armor? Dengan itu, keselamatan Li Chang terjamin. Aku, Feng Yuan, tidak pernah membiarkan seorang prajurit yang setia dirugikan karena aku tidak bisa membiarkan mereka berdarah dan menangis pada saat yang sama. Spiritual device ini adalah jaminanku kepada mereka. Selama City Lord Mansion ada, dan selama itu untuk keamanan kota abadi, aku, Feng Yuan, akan memprioritaskan semua orang yang menyerang ke dalam pertempuran. Itulah sebabnya aku membuat pengaturan seperti itu. Namun, ini secara langsung telah menyita waktu Master Liang. Aku minta maaf mengganggu semua orang di kota abadi. Jadi begitulah adanya. Para kultivator kota abadi tiba-tiba tersadar, tidak menyangka Tuan Kota Feng Yuan selama ini diam-diam memikul tanggung jawab ini untuk mereka. Dalam sekejap, beberapa kultivator kota abadi yang emosional tidak dapat menahan air mata mengalir di mata mereka. Mereka telah salah paham terhadap Tuan Kota dan bahkan menyakiti hati hangat yang dimilikinya untuk mereka. Aku benar-benar bukan manusia. Pada saat ini, Feng Yuan melirik Liang Seng dari sudut matanya, mencibir dalam hatinya, tetapi dia melihat sedikit seringai di wajah Liang Seng, yang membuatnya terdiam. Dia jelas telah menghancurkan semua rencana Liang Seng, jadi mengapa dia masih begitu puas? Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, Liang Seng menyingkirkan senyumnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Jadi, begitulah adanya. Aku salah karena membenci para loyalis pemberani dari istana Tuan Kota. Namun, jika memang begitu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan mereka menumpahkan darah dalam misi yang berbahaya seperti itu. Lagi pula, sekarang kita punya pilihan yang lebih baik. Bukankah mereka adalah sisa-sisa garis keturunan Seeking Truth? Kenapa tidak biarkan mereka pergi? Mereka memang pantas mati. Mendengar ini, Pei Linyu sangat gembira di dalam hatinya. Seperti yang diduga, lawan mereka berasal dari garis keturunan Seeking Truth mereka. Bahkan jika tidak, mereka pasti punya hubungan yang dalam. Feng Yuan, setelah mendengar ini, menjadi semakin muram. Tanpa diduga, lawannya telah menunggunya di sini. Dia ceroboh, dan sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkap mereka kota abadi umur panjang. Pada saat ini, wajah Tuan Kota Feng Yuan sesuram air,
sementara Pei Linyu di bawah memiliki mata yang cerah. Namun, ekspresinya tidak terlalu bersemangat, tetapi tangan putih yang mencengkeram senjata ajaibnya sudah cukup untuk membuktikan ketegangan batinnya. Feng Yuan segera menjawab sambil tertawa, Guru Liang memang punya saran yang bagus, tetapi sekarang situasi di luar angkasa masih belum jelas, dan saya masih harus berhati-hati. Agar aman, saya harus mempertimbangkannya dengan saksama. Untuk saat ini, mari kita tangkap dulu sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran, dan setelah penyelidikan menyeluruh terhadap situasi luar angkasa, kita dapat merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimanapun, luar angkasa sebelumnya mengalami turbulensi, dan bahkan saya hanya menghentikannya sementara untuk turun ke kota abadi. Saya harus berhati-hati tentang ini. Tentu saja, selama ini, Guru Liang dapat mengawasi dari samping sehingga saya dapat melindungi Guru Liang dengan lebih baik. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu apakah ada sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran yang bersembunyi di kota abadi atau tidak. Jika sesuatu terjadi pada Guru Liang, itu bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga kerugian bagi seluruh kota abadi. Bagaimanapun, saya telah berjanji kepada teman-teman Taois di kota abadi sebelumnya untuk tidak menempati kuota lagi, dan Anda masih perlu membantu mereka menyempurnakan peralatan roh di masa mendatang. Jadi keselamatan Anda adalah yang terpenting bagi kota abadi. Feng Yuan hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan saat ini, dan begitu menyangkut kepentingan pribadi mereka, para penggarap kota abadi memang tidak ingin Liang Sheng mengambil risiko apapun, jadi mereka semua mulai membujuknya satu demi satu. Pada saat ini, Liang Sheng tidak segera berbicara, dan Feng Yuan diam-diam berpikir itu benar-benar berbahaya. Bagaimana dia bisa membiarkan sisa-sisa silsilah mencari kebenaran memasuki luar angkasa terlebih dahulu? Jika orang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan luar angkasa, bukankah dia mengetahuinya dengan sangat baik? Itu hanyalah umpan. Jika ikan memakan umpan dan melarikan diri, itu akan menjadi lelucon besar. Itu akan seperti tamparan di wajahnya. Pada saat ini, Liang Sheng juga hanya tersenyum, dan sepertinya dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan klaim Feng Yuan. Sebaliknya, dia bahkan dengan provokatif berkata, "Tuan Kota, apakah hanya ada bahaya di luar angkasa?" Feng Yuan berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum di sudut mulutnya, tetapi di kedalaman matanya, senyumnya sangat dingin. Hari ini, aku sudah cukup memberinya muka, tetapi dia memaksakan keberuntungannya. Sungguh pria yang tidak tahu malu. Namun, Liang Sheng tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan dingin Feng Yuan. Ia bahkan tampak agak menantang seolah-olah ia ingin tetap keras kepala sampai akhir. Bahkan para kultivator kota abadi, yang sebelumnya telah dibutakan oleh manfaat dari pemurnian alat roh, akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan suasana antara tuan kota dan tuan. Ada yang tampak aneh, namun saat mereka merasakan hal ini, Liang Sheng tiba-tiba tertawa seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi, dan perasaan mereka keliru. Namun, Tuan Kota juga benar. Terlepas dari apakah kita mengatur agar sisa-sisa silsilah pencari kebenaran dikirim ke luar angkasa untuk mati, kita tetap harus menginterogasi mereka terlebih dahulu. Lagi pula, tidak ada yang tahu sekarang apakah masih ada sisa-sisa silsilah pencari kebenaran yang tersisa di kota ini. Ini benar-benar masalah yang sulit bagi Tuan Kota untuk dipecahkan demi keselamatan kita para kultivator. Tuan, jangan khawatir tentang hal itu. Sebagai Tuan Kota abadi, mengurus masalah-masalah kecil ini hanyalah bagian dari tugasku. Meskipun Feng Yuan juga tidak mengerti mengapa Liang Sheng tiba-tiba mundur, dia menurutinya. Namun, Liang Sheng tampaknya tidak mundur karena takut pada Feng Yuan. Sebelum Feng Yuan dapat memahaminya, Liang Sheng berbicara lagi, "Tuan Kota, karena kesalahpahaman telah diluruskan, dan pertemuan hari ini cukup mengejutkan, bolehkah saya kembali ke tempat tinggal saya yang sederhana untuk menenangkan diri?" "Tentu saja, Anda bisa. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengantar Anda kembali?" Feng Yuan tidak ingin kecelakaan terjadi lagi sekarang dan tidak bisa menunggu Liang Sheng pergi, jadi dia tentu saja tidak akan tidak setuju. Liang Sheng mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi tidak meminta pengawalan dari rumah Tuan Kota. Sebelum pergi, dia menoleh ke penggarap kota abadi dan berkata, "Sahabat Taois yang terhormat, karena Tuan Kota telah menyelesaikan tugas pemurnian alat roh, jika Anda punya waktu besok, Anda dapat datang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Janji saya sebelumnya tidak berubah,
dan saya dapat memurnikan alat roh untuk semua orang secara gratis. Tuan Liang benar-benar orang yang berbudi luhur. Saat ini, masalah yang berkaitan dengan sisa-sisa silsilah mencari kebenaran dan bahaya dari luar angkasa tidak ada hubungannya dengan para penggarap kota abadi. Mereka hanya ingin menyempurnakan alat roh mereka sendiri sesegera mungkin. Saat mereka melihat Liang Seng pergi dengan santai, Feng Yuan waspada. Namun, saat sosok Liang Seng menghilang sepenuhnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Pada saat ini, dia tanpa sadar menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa seorang kultivator jiwa baru lahir akan memberikan begitu banyak tekanan padanya. Itu sungguh luar biasa. Saat dia merenung dalam hatinya, dia masih mempertimbangkan apakah orang di balik keberanian Liang Seng adalah perwakilan tanah suci atau bukan. Jika tidak, dia tidak bisa membiarkan orang ini tinggal. Namun untungnya, meskipun banyak hal telah melalui beberapa liku-liku, hasilnya tidak buruk. Pei Linyu dan para kultivator garis keturunan mencari kebenaran lainnya semuanya terperangkap dalam jaring. Dengan pengaturannya di luar angkasa, dia hanya perlu menunggu sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran datang, dan itu seperti menangkap ikan dalam tong. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba bergema di seluruh kota abadi, menarik perhatian semua orang ke arah Pei Linyu. Pei Linyu dan yang lainnya tadi terdiam karena Liang Seng telah membuat pengaturan, diam-diam mengirimkan suaranya kepada mereka. Saat itu, Pei Linyu agak tidak percaya, pupil matanya mengecil. Siapa yang mengira bahwa Liang Seng dapat mengirimkan suaranya di bawah pengawasan Feng Yuan, dan bahkan diam-diam memberinya sesuatu. Dengan memanfaatkan waktu ketika Liang Seng berhadapan dengan Feng Yuan sebelumnya, Pei Linyu telah mengetahui benda apa itu, yaitu benda pelindung magis kelas atas dan kapak. Magis. Sekarang ketika Liang Seng hendak pergi, tatapan mata Pei Linyu berubah menjadi penuh tekad. Benda itu hanya mencari kematian, tetapi jika benda itu menyebabkan masalah bagi Feng Yuan, si sampah tercela, maka benda itu akan sepadan. Selain itu, mengapa dia tidak ingin membuat masalah bagi bajingan Feng Yuan? Dengan mengingat hal ini, dia akhirnya berbicara di depan semua orang. Feng Yuan, kau bajingan, apakah kau benar-benar berani membiarkan kami pergi ke luar angkasa? Kau hanya menyebutkan bahaya yang ada di luar tetapi tetap diam tentang kemungkinan peluang. Kau benar-benar penguasa kota yang baik dari kota abadi. Teman-teman Taoisku, Feng Yuan telah menipu kita semua di sini. Dia memblokir luar angkasa karena dia tidak ingin kalian menjelajahinya. Karena jalan kita ke depan terputus, biarkan aku menciptakan kesempatan bagimu untuk pergi ke luar angkasa. Saat gema kata-katanya masih di udara dan sebelum para penggarap kota abadi dapat menanggapi, Pei Linyu bergegas menuju luar angkasa. Murid-murid lain dari silsilah mencari kebenaran secara alami mengikutinya, meskipun mereka tidak mengetahui rencana Pei Linyu. Namun, pada titik ini, apa lagi yang perlu direnungkan? Lakukan saja. Feng Yuan telah mendapatkan kembali akal sehatnya pada titik ini. Melihat Pei Linyu dan yang lainnya bergegas keluar angkasa, matanya dipenuhi dengan permusuhan. Dia baru saja menghela napas lega dari kepergian Liang Seng, melamun, siapa yang mengira sisa-sisa garis keturunan mencari kebenaran ini masih ingin menabur perselisihan dan menyebabkan masalah baginya. Namun, dia harus mengakui pada saat ini bahwa rencana pihak lain berhasil karena dia sudah bisa merasakan tatapan skeptis dari para penggarap kota abadi. Faktanya, sejak tantangan Liang Seng, benih keraguan telah tertanam di hati mereka. Pei Linyu tidak melakukan apapun selain menaburkan garam pada luka. Lagi pula, siapapun yang tidak bodoh, dan telah mendengarkan percakapan antara Liang Seng dan Feng Yuan, tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya apakah luar angkasa tidak memiliki sesuatu yang berharga. Jika itu benar, mengapa tidak mengirim silsilah pencari kebenaran untuk menjelajah keluar daripada mempertimbangkan konsekuensinya, yang akan menjadi pukulan bagi silsilah pencari kebenaran sambil juga menyelidiki situasi luar angkasa. Namun sekarang Pei Linyu bergegas keluar angkasa dengan yang lain, para kultivator kota abadi tentu saja tidak bisa sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Feng Yuan sebelumnya. Peristiwa malam itu memang dipandu oleh Liang Seng, dan bahkan jika seorang kultivator berkemauan keras, mereka juga memiliki emosi dan keinginan. Kalau tidak, mengapa harus ada bodhisattva pemberi di kota abadi? Kultivator juga manusia. Feng Yuan, melihat tatapan ragu dari para kultivator kota abadi, akhirnya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia langsung menatap Pei Linyu dan yang lainnya, yang berlomba menuju penghalang luar angkasa, dan meraung.
Kalian sisa-sisa silsilah mencari kebenaran berani menabur perselisihan. Kalian pantas mati. Saat berikutnya, telapak tangan raksasa emas turun dari luar angkasa, langsung terwujud. Itu datang langsung dari langit, menepuk ke bawah. Kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya begitu kuat sehingga langsung menyadarkan para penggarap kota abadi di bawah, yang bisa merasakan kekuatannya yang mengguncang bumi dari jauh. Mereka baru saja berani meragukan Tuan Kota. Ini adalah kekuatan kemunculan jiwa yang melewati kesengsaraan surgawi. Beraninya mereka mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Keheningan menimpa para penggarap kota abadi, sementara Pei Linyu, memimpin beberapa anggota silsilah mencari kebenaran, terus bergegas maju tanpa rasa takut di bawah telapak tangan raksasa emas. Rekan-rekan, kita harus mati hari ini. Apakah kalian bersedia menemaniku? Tanpa mundur, orang-orang dari silsilah mencari kebenaran menanggung bayangan telapak tangan raksasa dan maju terus, siap untuk mati dengan murah hati. Pada saat ini, Pei Linyu merasa sangat puas. Para pengikut garis keturunan mencari kebenaran tidak pernah mundur. Dia terus mentransmisikan suaranya ke seluruh kota abadi dengan kultivasi transformasi keilahiannya yang ditampilkan sepenuhnya. Feng Yuan, kau bajingan. Kau ingin memonopoli peluang di luar angkasa. Itu tidak lebih dari angan-angan. Teman-teman Taois kota abadi, hari ini para pengikut garis keturunan mencari kebenaran kita, bahkan jika kita mati, ingin berjuang untuk semua orang. Hahaha, dengan itu, Pei Linyu tertawa keras. Segera setelah itu, telapak tangan raksasa bertemu dengan mereka, menciptakan tontonan yang secemerlang kembang api. Meskipun kebanyakan dari mereka adalah raja sejati alam jiwa baru lahir, lebih kuat dari rata-rata penggarap kota abadi, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah telapak tangan Feng Yuan. Tetapi ketika cahaya keemasan memudar, satu orang masih selamat di langit, tawanya terus memenuhi seluruh kota abadi. Hahaha, apakah menurutmu hanya kota abadi panjang umurmu yang memiliki alat spiritual? Dahulu, yang kami di silsilah pencari kebenaran inginkan hanyalah penyelidikan yang adil atas kebenaran untuk langit dan bumi, namun kami difitnah oleh kalian para kultivator dinasti abadi hingga hari ini. Sebelumnya, para kultivator silsilah pencari kebenaranku datang ke kota abadi dan secara terbuka menantang istana penguasa kota kalian. Apakah ada di antara kalian yang berani bertarung? Hanya kultivator kota abadi biasa yang mati. Pada akhirnya, kalian menindas kami. Setelah kematian tragis kedua teman Taoisku, kami bahkan tidak punya mayat untuk dikumpulkan. Apakah kalian pikir kami datang tanpa persiapan kali ini? Seperti yang diharapkan, kalian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Jadi, apakah kalian pikir dengan kalian menjalani kesengsaraan di kota abadi dan menyatu dengan takdir kota, kalian bisa mendapatkan keuntungan bersama? Apakah kamu juga tidak menyebutkan bahwa kamu menyedot darah dari kota abadi, mencapai kesuksesan seperti itu? Kamu hanya seorang munafik, tidak lebih. Para tetua garis keturunan mencari kebenaran membuat kesalahan, kami mengakuinya. Namun, kami tidak pernah menipu dunia. Kesempatan di luar angkasa ini, kami, garis keturunan mencari kebenaran, akan memperjuangkannya. Kami akan memberi semua teman Taois kota abadi kesempatan untuk bersaing, dan akan membiarkan motif tersembunyimu sia-sia. Buka langit. Dengan suara gemuruh ini, kapak raksasa muncul di tangan Pei Linyu, bersinar dengan roh alat spiritual. Itu jelas merupakan alat spiritual kelas atas. Feng Yuan mengerutkan kening mendengar ini dan bahkan lupa untuk segera bertindak untuk menghentikan Pei Linyu. Dia tidak mengetahui bahwa Pei Linyu memiliki alat spiritual seperti itu sebelumnya. Kalau tidak, mengapa Li Chang dan beberapa orang lainnya mengepungnya? Dari mana mereka mendapatkan alat spiritual? Apakah itu Liang Sheng? Melihat baju besi alat spiritual dan kapak raksasa, Feng Yuan sekarang menjadi tenang dan tidak keberatan Pei Linyu terus mencorengnya. Banyak kotoran telah dilemparkan, sedikit lagi tidak masalah. Terlebih lagi, pada saat ini, pikirannya menjadi lebih jernih ketika dia tenang ada yang tidak beres. Termasuk keadaan emosiku sebelumnya, itu juga tidak beres. Seseorang telah diam-diam memanipulasi emosiku tanpa aku sadari. Memikirkannya membuatku berkeringat dingin. Setelah menganalisis situasinya, aku yakin bahwa seseorang dalam bayang-bayang sedang menyiapkan rencana. Aku harus tetap tenang saat ini. Hanya dengan bersikap tenang aku bisa menghindari terpengaruh, menghindari dituntun oleh hidung. Aku tidak pernah ingin membuka surga luar.
Karena surga luar memang berisi peluang yang bagi kebanyakan kultivator tidak begitu signifikan, tetapi bagi silsilah mencari kebenaran, efeknya jauh lebih besar. Tetapi sekarang, aku tidak ingin menghentikan Pei Linyu dari membuka jalan menuju rawa binatang surga luar. Jika aku berhenti sekarang, aku akan langsung jatuh ke tangan mereka. Dari reaksi para kultivator kota abadi di bawah ini, jelas bahwa mereka sangat meragukan niatku. Fluktuasi dalam peruntunganku adalah bukti terbaiknya. Orang yang bertindak di balik layar mungkin ingin aku kehilangan akal sehatku dan menghentikan Pei Linyu, tetapi aku tidak akan dituntun lagi. Sisa-sisa silsilah mencari kebenaran sudah muncul. Penangkapan mereka mungkin akan memakan waktu sedikit lebih lama. Yang mendesak adalah keluar dari permainan ini sesegera mungkin. Dengan cara ini, aku akan dapat melihat semuanya dengan lebih jelas. Tetapi pada saat berikutnya, dia tanpa sadar membuka mulutnya sedikit, tidak dapat menahan amarah di hatinya. Dasar orang tercela, yang awalnya Pei Linyu menebas penghalang langit luar dengan kapak ajaib, tiba-tiba terjadi semburan api, diikuti oleh teriakan menyedihkan dari Pei Linyu. Baju zirah spiritualnya meledak dan mengubah Pei Linyu menjadi abu, hanya menyisakan kata-kata terakhir mereka. Feng Yuan dasar bajingan, itu tipuan yang cerdik. Tetapi aku tidak pernah bergerak tadi, Pei Linyu jelas-jelas menghancurkan dirinya sendiri, mencoba menjebakku. Tetapi tidak seorang pun akan tahu ini adalah jebakan. Bahkan cara orang-orang seperti Li Chang menatapku penuh dengan kecurigaan, mengira aku yang bergerak, belum lagi para pengamat lain dari kota abadi. Sementara Feng Yuan secara naluriah marah, tiba-tiba sebuah suara mencapai telinganya, "Taois Feng Yuan, tetaplah tenang, jangan tertipu oleh rencana mereka." Itu adalah anak Kai Yuan yang keluar dari kekacauan dan malah lebih sadar. Feng Yuan merasa merinding. Dia hampir dipengaruhi oleh pihak lain lagi dan tidak bisa terus tinggal di sini. Dia harus tetap berkepala dingin. Rekan-rekan Taois dari kota abadi, jangan tertipu oleh tipu daya mereka. Semua orang harus tenang terlebih dahulu, dan kebenaran akan segera terungkap. Kemudian Feng Yuan pergi tanpa mempedulikan reaksi mereka, terlepas dari apakah para penggarap kota abadi akan mempercayainya. Itu tidak penting pada saat ini. Dia mungkin butuh bantuan, karena emosinya tanpa sadar telah dirusak tadi. Para penggarap kota abadi tampaknya mendengarkan Feng Yuan, dan mereka segera berpencar, tidak lagi memperhatikan pemandangan itu. Mengenai spekulasi mereka tentang surga luar, mata mereka masih berkedip-kedip, tetapi mereka tidak berani bergerak maju. Mereka lebih suka menunggu dan melihat. Lihat apakah seseorang tidak dapat membantu tetapi pergi ke surga luar, apakah mereka akan dibunuh oleh tuan kota atau tidak. Bukankah spiritualis transformasi keilahian dari mencari kebenaran mengatakan itu? Tuan kota ingin memonopoli kesempatan itu. Lihat saja bagaimana dia bereaksi ketika seseorang bergegas ke surga luar, dan Anda dapat memverifikasi kebenarannya. Rumah Liang Seng, kultivator independen Zizai baru saja selesai menonton pertunjukan besar dan masih belum puas. Ketika Liang Seng kembali, dia dengan hormat membungkuk. Ledakan emosi Feng Yuan sebelumnya difasilitasi oleh kultivator independen Zizai. Keberadaannya juga merupakan bagian dari rencana. Hanya saja kultivator independen Zizai tidak mengetahui hal ini, dan malah menatap Liang Seng yang tampak acuh tak acuh di sampingnya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Muridku ini, benar-benar licik. Siapa yang mengira setelah dia menguasai metode bebas, dia akan menunjukkan sisi liciknya. Ini benar-benar tidak terduga. Namun, kultivator independen Zizai tidak keberatan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan bersikap licik. Jika dia seperti itu di masa lalu, dia tidak akan kalah dalam taruhan itu. Mentalitas ini sebenarnya bias. Jika orang lain selicik ini, kultivator independen Zizai pasti sudah menyuruhnya pergi sejak lama. Tapi yang ini adalah satu-satunya murid gerbang bebas, kan? Tidak peduli apa yang dia lakukan, itu benar. Bahkan jika kamu jijik, kamu harus menanggungnya. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya, murid? Feng Yuan pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat reaksi mereka, mereka seharusnya sudah mengetahuinya. Aku khawatir tindakanmu akan membawa pendukung lama mereka ke panggung. Dengan hasil ini, kau tidak hanya tidak memiliki keuntungan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan kesulitan rencanamu. Mengapa melakukan ini? Apakah kau benar-benar percaya bahwa kau dapat menggulingkan Feng Yuan dengan memurnikan senjata untuk para penggarap kota abadi? Ide ini terlalu naif.
Liang Seng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Guru, yang kuinginkan adalah para pendukung mereka muncul karena tidak mungkin garis keturunan mencari kebenaran akan mengungkapkan kartu Trump mereka jika tidak. Saat dia berbicara, mata Liang Seng tampak dalam dan terus berterima kasih kepada kultivator independen Zizai. Tentu saja, jika Anda tidak ada di sini, Guru, saya tidak akan berani merencanakan seperti ini. Kita baru saja memulai, tetapi siapa yang menjadikan saya keturunan gerbang bebas? Merasakan kepercayaan diri Liang Seng, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan tawa dan menggelengkan kepalanya. Saya harus menghargai murid saya sendiri. Biarkan saja dia melakukan apa yang dia suka. Kota abadi umur panjang. Rumah Tuan Kota. Pada saat ini, anak Kai Yuan dan rekan Taois Feng Yuan duduk berhadapan. Diam, hari ini memang membawa mereka pada rasa kegagalan yang luar biasa. Setelah menenangkan diri, mereka mulai meninjau kembali mengapa hasil seperti itu terjadi, dan mereka menyadari bahwa mereka telah gagal total dalam seluruh rencana jahat hari ini. Hari ini seharusnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk menangkap sisa-sisa mencari kebenaran untuk digunakan sebagai daya ungkit ketika berhadapan dengan kekuatan utama garis keturunan mencari kebenaran yang akan memasuki kota abadi. Namun sekarang semua penggarap garis keturunan mencari kebenaran ini telah meninggal, dan mereka tidak menangkap satu pun. Meskipun Chen Chen masih hidup, dia sekarang tinggal bersama keluarga Zhou dan tidak mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan. Kekuatan di balik keluarga Zhou sangat kuat, mungkin melibatkan pengaruhnya di belakang layar hari ini, baik Feng Yuan telah menderita kerugian dan bagaimana mereka bisa terus bertindak ceroboh. Kalau saja sisa-sisa Seeking Truth tidak tertangkap, hasilnya akan bisa ditanggung. Tetapi sekarang rawa binatang langit luar telah digunakan oleh lawan sebagai senjata untuk merusak reputasi City Lord Mansion, yang benar-benar tidak berdaya. Feng Yuan menatap energi internal yang berfluktuasi di kota abadi, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya, mereka telah meremehkan musuh. Tetapi siapa yang bisa menduga bahwa Liang Seng, yang telah menyiapkan 10 set bahan pemurnian sebelumnya, akan menyelesaikan proses pemurnian hanya dalam beberapa bulan, dan berhasil memurnikan 2 alat roh. Satu kesalahan menyebabkan seluruh permainan hilang, dan bahkan alat roh yang diperoleh mengenali Li Chang sebagai tuannya karena dimurnikan dengan darah. Setelah merenung, ekspresi Feng Yuan menjadi semakin gelap, dan semua ini karena Liang Seng, yang pasti telah menyimpan rencananya untuk waktu yang lama dan siap untuk rencana pengkhianatannya sebelumnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan keberadaan alat roh yang dimurnikan dengan darah? Itu hanya menunjukkan bahwa pihak lain telah merencanakan untuk melawan mereka sejak lama, dan mereka ternyata ceroboh. Awalnya, mereka pikir mereka sudah cukup memperhatikan musuh, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka telah meremehkannya pada akhirnya, yang mengakibatkan situasi seperti itu. Rekan Taois Feng Yuan, sebenarnya, semua ini hanyalah masalah kecil yang tidak perlu terlalu kamu pedulikan, karena di dunia kultivasi, kekuatan adalah yang paling dihormati. Namun, justru karena ini, tingkat kultivasi siapapun yang dapat mengendalikan emosimu tanpa disadari pasti jauh melebihi kita. Jadi selama dia tinggal di kota abadi selama sehari, tidak peduli seberapa sempurna rencana kita pasti kekurangan kekuatan. Pada titik ini, jika kita tidak ingin duduk dan menunggu kehancuran kita, maka kita harus mematahkan kekuatan represif lawan. Feng Yuan secara alami memahami arti dari anak Kai Yuan, tetapi dia masih sedikit ragu karena dia adalah terpilih dinasti abadi. Tetapi dengan melakukan itu, bahkan jika kita dapat memusnahkan sisa-sisa mencari kebenaran di masa depan, saya khawatir kita tidak akan dapat meyakinkan orang dewasa di lagu jiwa ibu kota, saya khawatir. Sayangnya, sebelum Feng Yuan dapat menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh anak Kai Yuan, tetapi setidaknya, dengan cara itu, kita telah menyelesaikan misi memusnahkan sisa-sisa mencari kebenaran, daripada benar-benar dikalahkan seperti kita sekarang. Rekan Taois Feng Yuan, pikirkan baik-baik, apakah kita pernah mendapatkan keuntungan dalam perencanaan kita sejak Liang Seng menyebabkan gangguan di gerbang mansion Tuan Kota? Sekarang aku bahkan punya pikiran yang menakutkan, apakah rencana kita untuk melepaskan rawa binatang terlebih dahulu merupakan bagian dari rencana pihak lain? Perlu diingat bahwa awalnya kita merencanakan agar rawa binatang muncul hanya pada tahap penangkapan terakhir, tetapi sekarang kultivator terhebat dari silsilah mencari kebenaran belum muncul, dan jebakan pamungkas kita telah terungkap secara terbuka kepada semua orang. Apakah menurutmu kita akan berada dalam situasi seperti itu? Pada titik ini,
wajah anak Kei Yuan sudah muram, dan ekspresi Feng Yuan tidak jauh lebih baik. Saat mereka meninjau kembali langkah demi langkah, mereka menemukan bahwa mereka telah dituntun oleh seseorang dalam semua tindakan mereka. Setelah menyadari hal ini, Feng Yuan akhirnya mengambil keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu mari kita dengarkan rekan Daois Kei Yuan, mari kita segera mengirim pesan ke ibu kota, berharap kedatangan guru kita dapat mengubah situasi. Jika tidak, perjalanan ke kota abadi panjang umur ini tidak hanya akan gagal memberi kita alat tawar-menawar untuk bersaing sebagai anak-anak berbakat, tetapi juga akan memengaruhi peluang kita. Melihat Feng Yuan akhirnya sadar, anak Kei Yuan menghela napas lega dan melihat ke arah lagu jiwa ibu kota, merasa sedikit sedih. Ya, siapa yang mengira bahwa apa yang kita pikir adalah kesempatan kita untuk naik lebih tinggi telah berubah menjadi ini. Bahkan jika kita berusaha sekuat tenaga, aku khawatir hasilnya tidak akan jauh lebih baik, yang agak membuat frustrasi. Mengatakan ini, anak Kei Yuan menghela napas tak berdaya. Tetapi melihatnya begitu putus asa, Feng Yuan menegakkan tubuh dengan tak tertahankan. Sampai akhir, tidak seorang pun dapat mengatakan apa hasilnya nanti. Ini adalah era pertikaian besar, dan kita tidak kalah dengan yang lain, kita hanya mengejar mereka dengan keras. Pada saat ini, Feng Yuan, orang yang berbicara, memiliki mata yang cerah dan ekspresi penuh ambisi tak terbatas di wajahnya. Dia bangkit kembali dari kekalahan. Bahkan kesengsaraan surgawi dapat dilewati, apa yang bisa dihitung dari kesulitan-kesulitan ini. Anak Kei Yuan dipengaruhi oleh hasratnya dan juga mendapatkan kembali keberanian. Melihat Feng Yuan, tidak heran dia adalah jenius yang dapat melewati kesengsaraan surgawi. Tanpa keberanian seperti itu, lawannya pasti sudah lenyap dalam asap sekarang. Mereka berdua berbagi senyuman. Era keemasan, biarkan semuanya datang. Keluarga Zhou. Pada saat ini, Chen Chen terkulai di kursinya. Mati, mereka semua mati. Meskipun dia memiliki firasat buruk di hatinya, dia tidak pernah berpikir bahwa hasilnya akan begitu tragis. Tidak satu pun dari banyak orang di sekitar kakak senior Pei Linyu yang selamat. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Zhou tidak mengusirnya, mereka juga tidak memperhatikannya. Namun, dia bebas bergerak di sekitar halaman keluarga Zhou selama dia tidak memasuki area sensitif. Dia sangat berterima kasih kepada keluarga Zhou karena tidak menendangnya saat dia terpuruk, tetapi ketika dia ingin bernegosiasi dengan keluarga Zhou, Zhou Ning menghindarinya. Bagaimanapun, keributan yang dibuat oleh Pei Linyu telah terlihat oleh para penggarap kota abadi. Zhou Ning sekarang dapat mengizinkan Chen Chen untuk tinggal, itu semua karena Jin Kuan-Siu telah menyetujuinya pada hari-hari berikutnya. Chen Chen merasa tersesat dan bingung. Setiap kali dia memikirkan pengorbanan heroik Pei Linyu, hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Dia bahkan berharap bisa mati bersamanya, tetapi sayangnya, dia tidak bisa mati sekarang, karena dia adalah satu-satunya yang tersisa dari garis keturunan mencari kebenaran di kota abadi. Sebelum tindakan Pei Linyu, dia memberitahu Chen Chen tentang bala bantuan yang akan datang. Jadi sekarang, menjadi tanggung jawab Chen Chen untuk menghubungi mereka ketika mereka tiba. Pei Linyu dan yang lainnya tidak bisa mati sia-sia. Chen Chen harus membuat teman-teman Taois di bala bantuan mengerti apa yang telah terjadi. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa mati, setidaknya tidak sebelum bertemu bala bantuan. Jadi, terlepas dari kesedihannya, dia harus terus hidup. Untungnya, keluarga Zhou tidak mengganggunya atau mencoba mengusirnya, yang menurutnya merupakan peningkatan yang signifikan dalam hubungan mereka. Bagaimanapun, dia berasal dari silsilah mencari kebenaran. Jika dia muncul di depan istana penguasa kota sekarang, itu pasti akan berarti jalan buntu. Jadi, hubungan mereka saat ini dengan keluarga Zhou sudah luar biasa. Dia menunggu kedatangan bala bantuan, yang merupakan satu-satunya cara bagi kota abadi untuk memiliki kesempatan dalam kesempatan saat ini. Dia sebenarnya ingin bertemu dengan Liang Seng karena dia sangat mengenal Pei Linyu. Tidak mungkin baginya untuk memiliki dua alat roh padanya. Jadi, dilihat dari situasi hari itu, tidak diragukan lagi Liang Seng lah yang telah memberi Pei Linyu dua alat roh yang dimilikinya. Dalam keadaan seperti ini, Chen Chen memiliki perasaan campur aduk tentang Liang Seng. Bagaimana sikapnya terhadap silsilah mencari kebenaran? Jika dia ramah, mengapa dia menolak mereka dari jarak ribuan mil? Di sisi lain, jika dia tidak menginginkan hubungan apapun, mengapa dia membantu saudara Pei? Pada saat ini,
Liang Seng tampak seperti lapisan kabut baginya. Dia sama sekali tidak bisa melihatnya, tetapi setidaknya dia bisa yakin bahwa dia harus menjadi teman daripada musuh. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Chen Chen, yang tidak dapat mengetahuinya, hanya bisa bersembunyi di keluarga Zhou dan diam-diam menunggu bala bantuan. Dia tidak boleh mati sekarang. Rumah Liang Seng. Pada hari-hari ini, kota abadi tampak damai di permukaan, tetapi ada arus bawah yang tersembunyi. Badai dari malam itu masih diam-diam terjadi. Pada saat ini, ada antrean panjang di depan rumah Liang Seng. Ada banyak kultivator yang telah menyiapkan bahan untuk alat roh, dan mereka ingin mendapatkannya sendiri. Meskipun ada risiko, tingkat keberhasilan 20% sudah langka. Mereka bersedia mengambil risiko untuk mendapatkan peralatan spiritual. Namun, metode Liang Seng tetap sama seperti sebelumnya. Dia hanya akan menerima materi dari 10 orang, lalu menutup gerbang utama tanpa memperhatikan para kultivator di luar. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Setelah mengetahui hasilnya, banyak kultivator masih mengirim orang untuk menunggu di luar. Bagaimanapun, efisiensi Liang Seng dalam memurnikan peralatan cukup tinggi. Mungkin hanya butuh beberapa bulan untuk menyelesaikan tugas, dan dia mungkin meninggalkan latihan tertutup dalam waktu singkat. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan itu lagi. Karena itu, mereka bersedia untuk terus menunggu. Adapun Liang Seng, dia tidak peduli dengan situasi di luar selama tidak ada yang berisik. Dia tidak akan menampakkan dirinya sebelum bala bantuan dari silsilah mencari kebenaran tiba. Namun, dia tidak mengubur kepalanya di dalam peralatan pemurnian sepanjang waktu. Sebaliknya, dia mencoba merasakan pergerakan di dalam City Lord Mansion, tetapi sayangnya, tidak ada pergerakan dari Feng Yuan dan rekannya. Dan untuk silsilah mencari kebenaran, tidak perlu peduli selama Chen Chen tidak melakukan tindakan apapun. Dalam situasi ini, orang yang paling santai adalah kultivator independen Zizai. Dia tenang selama periode ini, dan Liang Seng menikmati minum anggur bersamanya selama jeda pemurnian, yang sangat nyaman. Kultivator independen Zizai telah memahami sifat muridnya. Meskipun tampaknya dia tidak peduli tentang apapun, dia pasti telah membuat beberapa rencana di dalam hatinya. Dia hanya tidak bertanya, selama tidak ada yang mencoba membunuh satu-satunya muridnya, dia tidak akan peduli bahkan jika Liang Seng membuat lubang di langit dan menyebabkan kekacauan. Dia hanya ingin menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Prinsipnya sederhana, tidak ada yang bisa menyakiti satu-satunya muridnya. Jadi Liang Seng sesekali akan masuk ke kamarnya, dan terlepas dari apakah dia sedang memurnikan alat atau tidak, kultivator independen Zizai akan membiarkannya begitu saja. Dia bahkan berharap agar Liang Seng lebih riang dan melepaskan semua kendala yang telah diterimanya selama bertahun-tahun. Murid gerbang bebas seharusnya bebas. Ini adalah satu-satunya sisi buruk dari tahap awal mempraktikkan metode bebas di Sekte Surga Bebas Sempurna. Agar benar-benar bebas, semua emosi negatif harus dilepaskan. Ada pepatah di dunia fana, jika seseorang ingin berpikiran terbuka, mereka harus menggunakan seumur hidup untuk menyembuhkan penghinaan masa lalu mereka. Hal yang sama berlaku bagi para pengikut gerbang bebas. Kembali ketika kultivator independen Zizai berada pada tahap awal mempraktikkan metode bebas, tindakannya bahkan lebih ekstrim dibandingkan dengan Liang Seng. Pada titik ini, rencana Liang Seng jauh lebih baik daripada rencananya saat itu, dan baginya, itu hanya permainan anak-anak. Belum lagi hal-hal lain, sekarang ada jurang tak berujung di sebelah barat dinasti abadi Xie yang secara tidak sengaja diciptakan oleh gurunya untuk melindunginya saat itu. Bahkan sekarang, dinasti abadi Xie yang telah menderita kerugian rahasia masih menahan napas dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan ini adalah kepercayaan diri gerbang bebas. Tingkat kekuatan ini juga menjadi dasar bagi mereka untuk membiarkan murid-murid mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Dia bahkan berpikir bahwa muridnya masih terlalu berhati-hati. Bagaimanapun, itu hanya masalah murid-murid junior dari dinasti abadi kemenangan timur. Di era pertikaian besar, tidak perlu terlalu banyak berpikir, lakukan saja. Sebagai murid gerbang bebas, mengapa repot-repot berpikir begitu banyak? Tetapi karena Liang Seng membuat rencana ini, dia hanya bisa berdiri di sampingnya dan memainkan peran sebagai pelindung. Dia melihat ke arah lagu jiwa ibu kota dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mengapa belum ada seorang pun dari dinasti abadi kemenangan timur yang datang?
Dia bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa para pembudidaya void pemurnian itu ragu-ragu, bertanya-tanya apakah mereka harus datang sendiri atau tidak dalam keadaan seperti ini. Kultivator independen Zizai hanya bisa menunggu dengan rasa ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan muridnya saat saatnya tiba. Bagaimanapun, muridnya hanyalah seorang Naschen Soul Master, dan dalam menghadapi kekuatan refinement Void Dao Monarch, rencana apapun akan sia-sia, menyebabkan beberapa pengaruh pada cara free teknik milik Liang Seng. Hari ini, Liang Seng mengangkat kepalanya untuk melihat langit sambil beristirahat untuk minum teh selama pemurnian senjatanya. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kultivator kota abadi telah diam-diam menyelinap menuju Outer Heaven. Pada malam itu, cukup banyak orang di kota abadi yang memiliki benih keraguan yang tertanam dalam pikiran mereka, tetapi tidak banyak orang bodoh, kebanyakan dari mereka menunggu orang lain untuk melakukan langkah pertama. Adapun orang-orang bodoh yang tergoda itu, mereka tentu saja kembali dengan tangan kosong. Jika kultivator garis keturunan mencari kebenaran tidak datang, jalan menuju rawa binatang Outer Heaven tidak akan terbuka. Dia bahkan menduga bahwa Feng Yuan menutup mata terhadap masalah ini, dengan maksud untuk bersikap dingin. Lagi pula, ketika penggarap kota abadi tidak mendapatkan apapun untuk waktu yang lama, bahkan jika mereka mencurigai niat dari istana penguasa kota, mereka hanya bisa pasrah. Baru saja, orang bodoh lainnya kembali dengan putus asa. Namun, Liang Seng tidak peduli, karena itu adalah sifat manusia. Di bawah langit, semua orang tertarik oleh kepentingan. Dia benar-benar dapat menyebabkan keributan, membuka jalur rawa binatang dan membiarkan penggarap kota abadi pergi ke surga luar satu demi satu, yang memengaruhi fluktuasi dalam takdir kota abadi. Namun sekarang bukanlah waktu yang terbaik. Selama dukungan dari silsilah pencari kebenaran belum tiba, dia akan menunggu dengan tenang. Tidak ada satupun karakter utama dalam drama ini yang boleh absen. Hanya ketika silsilah pencari kebenaran tiba, seluruh drama dapat menjadi hidup dan penuh warna. Alasannya sederhana, Liang Seng tidak hanya mengarahkan pandangannya ke kota abadi, tetapi dengan kultivator independen Zizai di belakangnya, dia ingin mendapatkan lebih banyak. Kompetisi dinasti abadi kini telah menjadi kesempatan terbesar Liang Seng di dalam hatinya. Di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah, yang ia butuhkan hanyalah sumber daya kultivasi. Semakin banyak, semakin baik. Mungkin silsilah pencari kebenaran juga berhati-hati saat ini. Namun, selama rawa binatang langit luar masih ada, mereka akhirnya akan tiba. Di bawah penantian ini, seluruh kota abadi menjadi semakin tenang. Semua ketegangan sebelumnya tampak seperti ilusi. Sementara itu, ada beberapa gerakan di Zhou Shen. Ketika ia muncul di hadapan anggota keluarga Zhou, ia telah mencapai kesempurnaan inti emas. Golden Core komplete di usia di bawah 300 tahun merupakan pencapaian yang bahkan tidak dimiliki oleh orang berbakat seperti Feng Yuan di usia ini. Bahkan kultivator independen Zizai, yang dianggap sebagai orang yang bebas dan santai, tidak dapat menahan rasa kagumnya atas prestasi ini. Sebelumnya, ia telah melihat penampilan wajah para murid keluarga Zhou dan memiliki beberapa persepsi tentang kemampuan garis keturunan mereka. Namun, ia agak khawatir dan tidak berani memeriksanya terlalu dekat. Terkadang, mengetahui terlalu banyak tentang hal-hal tertentu dapat membawa lebih banyak masalah pada diri sendiri. Oleh karena itu, bahkan jika Liang Seng bertanya secara tidak langsung tentang kemampuan garis keturunan keluarga Zhou, ia hanya akan menyebutkan hal-hal lain, mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Jin Kuan-Siu sangat gembira dan segera mengirim pesan kepada Liang Seng, karena Liang Seng memiliki pil jiwa baru lahir kelas tinggi, dan sekarang adalah saatnya untuk mendapatkan pil jiwa baru lahir. Dalam situasi ini, Liang Seng tidak muncul di keluarga Zhou. Sebaliknya, ia mengirim Huang Yifan secara pribadi untuk mengantarkan pil dan tinggal di keluarga Zhou. Feng Yuan dan Kei Yuan Child mengalihkan pandangan mereka ke keluarga Zhou secara langsung, mengawasi keributan di keluarga Zhou, tidak berani lalai. Sebelumnya, mereka telah sangat menderita karena keluarga Zhou dan Liang Seng, jadi mereka tidak mampu untuk ceroboh kali ini. Dia juga merasa tidak berdaya tentang penyempurnaan inti emas Zhou Shen, karena bahkan dia tidak bisa menahan rasa iri. Kapan mereka pernah mendengar tentang master jiwa baru lahir berusia di bawah 300 tahun? Apakah kompetisi dinasti abadi benar-benar merupakan pertemuan para pemuda berbakat? Selain itu, takdir Zhou Shen tidak bisa diremehkan. Saat itu, gurunya, Chu Nyangzi, meskipun diserang dengan acuh tak acuh,
bahkan orang sejati inti emas atau transformasi keilahian jiwa baru lahir mungkin telah binasa. Tetapi Zhou Shen secara ajaib selamat, membuktikan takdirnya yang tak terkalahkan. Saat memikirkan ini, kilatan cahaya roh melintas di benak Feng Yuan. Sebelumnya, campur tangan Liang Seng telah menyebabkan fluktuasi dalam takdir kota abadi. Mungkinkah itu membantu mendorong keberuntungan Zhou Shen sendiri, yang memungkinkannya melakukan terobosan Golden Core Complete dengan lancar? Terkejut dan tenang, dia segera menyesuaikan emosinya. Dia telah belajar dari kesalahannya dan tidak ingin dipengaruhi secara diam-diam oleh orang lain. Dia melihat ke tempat Zhou Shen berada, dengan tatapan yang dalam dan suram. Apa pentingnya menerobos ke Nas Chen Sol? Bagaimanapun juga, potensi hanyalah potensi, dan bakat belum diubah menjadi kekuatan yang sebenarnya. Di hadapan kekuatan sejati, itu tidak ada artinya kota abadi umur panjang. Keluarga Zhou. Pada saat ini, keluarga Zhou dalam keadaan siaga tinggi, dengan Jin Kuan-Siu secara pribadi menjaga bagian luar kamar Zhou Shen. Zhou Ning memimpin anggota keluarga dalam patroli konstan, takut akan terjadinya kecelakaan. Adapun Chen Chen, dia menyadari hal ini dan tidak memiliki pikiran untuk mendekati lokasi Zhou Shen. Sebaliknya, dia berpatroli di sekeliling keluarga Zhou, melakukan bagiannya untuk membantu. Ini membuat kesan Zhou Ning terhadapnya meningkat pesat, tetapi meskipun demikian, dia tidak mengungkapkan apapun, bahkan janji lisan. Namun, tanpa menyadarinya, makanan sehari-hari Zhou Ning telah meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka yang mengerti situasinya akan mengerti. Chen Chen dengan senang hati menerima ini dan memahami semuanya tanpa perlu kata-kata apapun. Mengatakannya dengan keras hanya akan membuatnya canggung. Kemarin, atas instruksi Liang Seng, Huang Yifan telah tiba di keluarga Zhou dan secara pribadi mengirimkan sebotol pil jiwa baru lahir. Setelah itu, Huang Yifan tidak meninggalkan keluarga Zhou dan malah bersembunyi di balik bayangan, bekerja sama dengan Jin Kuan-Siu untuk menjaga terobosan Zhou Shen. Keduanya, satu di tempat terbuka dan yang lainnya tersembunyi, membentuk pasukan gabungan, berharap untuk membantu Zhou Shen berhasil menerobos ke alam jiwa baru lahir. Ini akan menjadi master jiwa baru lahir lokal pertama dari keluarga Zhou sejak mereka bergabung dengan kota abadi. Keluarga Zhou telah menunggu master jiwa baru lahir seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, keluarga Zhou tidak akan menoleransi kegagalan apapun. Prioritas utama mereka saat ini adalah untuk memblokir semua faktor yang tidak terduga dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Liang Seng. Pada saat ini, langit telah berubah gelap, dengan bintang-bintang bertebaran di langit. Tirai cahaya yang telah dilemparkan Feng Yuan untuk menutupi rawa binatang langit luar masih memancarkan cahaya redup. Para kultivator biasa di kota abadi hanya tahu sedikit tentang rencana Zhou Shen untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir hari ini, tetapi istana penguasa kota tentu saja mengetahuinya. Akan tetapi, mereka merahasiakannya. Feng Yuan tidak berniat menghentikan terobosan Zhou Shen. Saat ini, perhatian mereka seharusnya difokuskan pada orang di balik keluarga Zhou, bukan Zhou Shen sendiri. Meskipun ia memang memiliki bakat seorang anak berbakat, bakat bawaan yang belum diubah menjadi kekuatan sebenarnya tidak layak disebutkan saat ini dan belum menjadi ancaman. Ada prioritas dalam segala hal. Sebagai seorang kultivator dengan kekuatan besar seperti Feng Yuan, ia memahami pentingnya memprioritaskan hal-hal selama era perselisihan besar ini. Setelah tegang selama beberapa hari, dia akhirnya sedikit rileks hari ini karena balasan dari ibu kota akhirnya diterima. Gurunya, Cunyangzi, akan segera tiba. Ling Xiaozi akhirnya memutuskan untuk tinggal di ibu kota Solsong untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, sementara Cunyangzi, yang ingin melindungi muridnya, memutuskan untuk secara pribadi mengunjungi kota abadi panjang umur setelah banyak pertimbangan. Mengenai orang di balik layar yang dijelaskan oleh Feng Yuan, Cunyangzi juga agak gelisah di dalam hatinya, dengan hampir tidak yakin akan keberhasilan. Bagaimanapun, berdasarkan perkenalan Feng Yuan dan Kei Yuan Child, tingkat kultivasi pihak lain kemungkinan lebih tinggi dari mereka, tetapi dia tidak punya pilihan selain datang. Jika dia tidak datang, semua rencana dan upaya mereka sebelumnya mungkin akan sia-sia, hanya memberikan bantuan kepada orang lain. Belum lagi ini melibatkan silsilah mencari kebenaran. Jika dia tahu tentang ini, mungkin dia tidak akan serakah saat itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain terus maju dengan gigi terkatup.
Pengasingan Kaisar Dongsheng di dimensi tersembunyi tidak berarti bahwa ia tidak menyadari situasi dinasti abadi. Demi masa depan Feng Yuan, Cunyangzi telah memutuskan untuk mengabaikan segalanya. Namun, selama pertikaian hebat ini, lambat sekali akan membuat seseorang melambat di setiap langkah. Dalam sejarah, ada orang yang berhasil mengejar, tetapi mereka langka dan dapat dianggap sama berharganya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Dalam keadaan seperti itu, Cunyangzi tidak ingin berjudi. Ia tidak ingin rencana kota abadi panjang umur memengaruhi kemajuan Feng Yuan. Oleh karena itu, ia bahkan lebih cemas daripada Ling Xiaozi. Selain itu, Feng Yuan lebih menonjol daripada anak Kei Yuan, yang dapat dimengerti dalam keadaan seperti itu. Menurut catatan masa lalu, begitu ia melewati kesengsaraan surgawi, Feng Yuan sebenarnya akan lebih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir kebanggaan surgawi dibandingkan dengan anak-anak berbakat lainnya di dinasti abadi. Oleh karena itu, ketika Cunyangzi menjawab kepada Feng Yuan bahwa ia akan segera datang ke kota abadi panjang umur, ia segera berangkat tanpa ragu-ragu. Itulah sebabnya mengapa Feng Yuan bisa duduk diam untuk sementara waktu, memikirkan kedatangan gurunya yang akan segera tiba. Dia melirik ke arah keluarga Zhou sekali lagi dan akhirnya memutuskan untuk menutup matanya dan tidak melihat, tidak terlihat, tidak terpikir. Adapun Kei Yuan Child, dia sedang melacak pergerakan para kultivator di kota abadi yang menuju ke surga luar. Sebelum kedatangan Cunyangzi, dia tidak ingin para kultivator di kota abadi mengganggu rencana mereka. Bagaimanapun, sebelum kedatangan Cunyangzi, tidak boleh ada gangguan di kota abadi. Ini adalah toleransi terendah mereka terhadap situasi di kota abadi. Tunggu saja sedikit lebih lama, dan situasinya akan segera berubah. Keluarga Zhou, pada saat ini, setelah menyesuaikan keadaannya dengan sempurna, Zhou Shen tidak ragu-ragu dan segera meminum pil jiwa baru lahir yang dibawakan Huang Yifan. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang sangat lama, terutama karena dia hampir mati di panggung sebelumnya. Dia menjadi agak tidak sabar. Lagi pula, jika bukan karena penyelamatan Liang Sheng, dia mungkin sudah binasa sejak lama, dan di mana dia akan memiliki kesempatan untuk mengejar jalur kultivasi keabadian sekarang. Oleh karena itu, kekuatan pribadi adalah dasar dari kultivasi. Selain itu, karena keluarga Zhou telah pindah ke kota abadi dari daerah terpencil selama bertahun-tahun, sudah waktunya bagi seorang master jiwa baru lahir untuk muncul. Ini bukan hanya masalah bagi Zhou Shen sendiri tetapi juga mewakili keberuntungan keluarga Zhou. Jika dia berhasil menerobos, itu pasti akan menjadi inspirasi besar bagi anggota muda keluarga Zhou. Selain itu, dia tidak ingin mengecewakan anggota keluarga Zhou manapun. Namun, dia juga tahu bahwa memiliki mentalitas seperti itu selama terobosan yang akan segera terjadi bukanlah yang ideal, jadi dia segera menyesuaikan pola pikirnya. Dia adalah seorang kultivator penyempurnaan inti emas yang belum berusia 300 tahun. Bahkan jika dia gagal kali ini, tidak akan ada banyak masalah. Jika tidak kali ini, akan ada waktu berikutnya. Bagaimanapun, dia meminum pil jiwa baru lahir kelas tinggi, dan kegagalan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun. Tidak akan ada kemunduran yang signifikan, jadi dia punya banyak waktu untuk mengatasi hambatan. Setelah menyesuaikan pola pikirnya, Zhou Shen tidak lagi ragu-ragu. Begitu pil jiwa baru lahir memasuki tubuhnya, ada gemuruh keras di dalam dirinya. Kekuatan yang luar biasa melonjak melalui pembuluh darah spiritual tubuhnya pada saat itu. Zhou Shen tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk mengoperasikan tekniknya, menggunakan kekuatan pil jiwa baru lahir untuk perlahan-lahan menerobos hambatannya saat ini. Saat Zhou Shen bersiap untuk menerobos ke alam jiwa baru lahir, Liang Sheng tidak melanjutkan memurnikan alat roh, karena bahkan dengan hukum sebab akibat, dia takut akan kecelakaan yang tidak terduga. Selalu lebih baik untuk berhati-hati dalam segala hal. Jika kesalahan kecil menyebabkan cacat dalam rencananya, itu akan sangat disayangkan. Untungnya, sampai sekarang, kota abadi sangat tenang. Seiring berjalannya waktu, Liang Sheng melihat kekayaan yang meliputi keluarga Zhou sedikit meningkat, membuatnya merasa lebih aman. Dari sini, dapat diketahui bahwa Zhou Shen harus dapat menerobos ke alam jiwa baru lahir dalam sekali jalan, jika tidak, itu tidak akan sesuai dengan kondisi kekayaan yang meliputi keluarga Zhou. Namun, harus dikatakan juga bahwa dengan bakat kultivasi Zhou Shen, terobosan itu dicapai secara alami seperti air yang mengalir ke saluran.
Bahkan Liang Seng sedikit iri dengan ini. Jika kecepatan kultivasinya bisa secepat itu, dia mungkin sudah menembus tahap Dewa Pemurnian dan membalikkan kekosongan sekarang, jadi mengapa harus begitu berhati-hati? Namun, semuanya memiliki pro dan kontra. Secara komparatif, dia sebenarnya lebih suka kultivasinya sendiri tanpa hambatan. Bagaimanapun, dia memiliki umur yang panjang untuk dijalani, dan dia bisa menjalaninya perlahan-lahan. Berapa banyak anak berbakat yang berakhir dengan akhir yang tragis karena menghabiskan rentang hidup mereka. Saat berikutnya, mata Liang Seng berbinar, dan dia kembali ke kamarnya untuk melanjutkan pemurnian senjata. Karena Zhou Shen telah menerobos ke alam jiwa baru lahir, menurut pemandangan yang dia lihat di bawah hukum sebab dan akibat, kota abadi akan segera hidup. Zhou Shen berhasil menerobos ke alam jiwa baru lahir tanpa membuat suara apapun, yang hampir sunyi. Ketika Jin Kuan-Siu melihat Zhou Shen keluar, dia tidak bisa menahan air mata. Di masa depan yang tidak terlalu jauh, muridnya akan melampauinya, merangkul masa depan yang cemerlang dan bersinar di era pertikaian besar. Guru, pada saat ini, Zhou Shen melihat Jin Kuan-Siu berdiri di luar rumah dan segera berlutut untuk memberi hormat kepadanya, tetapi Jin Kuan-Siu menghentikannya. Lebih baik bagi mereka untuk tidak mengungkapkan hubungan guru dan murid mereka dalam keluarga Zhou. Pada saat itu, Huang Yifan juga muncul di hadapan mereka. Hari ini, dia masih perlu kembali dan melapor kepada Liang Seng setelah dia menyelesaikan tugasnya. Kalian berdua, guru telah memerintahkanku untuk memberitahu saudara Zhou setelah teman Taois Zhou Shen berhasil menerobos. Setelah itu, tunggu kabar dari guru, dan mungkin akan ada kejutan. Hah, kejutan. Jin Kuan-Siu tidak bisa menahan rasa bingung setelah mendengar ini. Mungkinkah senior ingin Zhou Shen berpartisipasi dalam konflik yang akan datang dengan City Lord Mansion? Jika itu sudah lama, Jin Kuan-Siu akan berharap semua orang akan lebih berhati-hati. Tetapi sekarang mereka sudah terlibat dalam konflik terbuka dengan City Lord Mansion, menghentikannya adalah hal yang mustahil. Selain itu, terobosan cepat Zhou Shen ke Nas Chen Sol Realm adalah karena mendapatkan kesempatan untuk bertarung melawan City Lord Mansion. Karena ini yang dikatakan senior, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, Zhou Shen tentu saja tidak akan menolak, dan Jin Kuan-Siu juga tidak akan keberatan. Tolong beritahu senior bahwa senior akan tinggal di rumah mulai sekarang dan tidak akan keluar kecuali diperintahkan. Huang Yifan mengangguk setelah mendengar ini dan kemudian menghilang. Jin Kuan-Siu dan Zhou Shen saling berpandangan, dan Jin Kuan-Siu tertawa, hari ini adalah hari untuk merayakan, ayo, temani aku minum. Di sisi lain, Chen Chen melihat bahwa keluarga Zhou sedang bersantai. Meskipun dia tidak melihat Zhou Shen muncul secara langsung, dia secara alami tahu bahwa masalah itu telah mencapai hasilnya di dalam hatinya. Apakah dia gagal menerobos? Jika memang demikian, itu juga dapat dimengerti karena ketenangan keluarga Zhou. Namun, tidak perlu terburu-buru, karena Zhou Shen masih muda, dan dia memiliki banyak waktu tersisa. Pada akhirnya, hasilnya akan bagus. Chen Chen segera berhenti memperhatikan hal-hal sepele ini dan, setelah berpikir sejenak, pergi untuk memberitahu Zhou Ning bahwa bala bantuan untuk silsilah mencari kebenaran akhirnya tiba. Namun, Chen Chen tidak mencoba membujuk Zhou Ning lagi pada akhirnya. Meskipun sikap keluarga Zhou terhadapnya telah melunak, mereka belum sepenuhnya menyatakan pendirian mereka. Saat Chen Chen minta diri dan pergi, Jin Kuan-Siu dan Zhou Ning tidak banyak bereaksi. Sebaliknya, mereka terus bersikap rendah hati terhadap keluarga Zhou, tumbuh secara diam-diam, dan hanya menahan diri untuk tidak menutup pintu bagi pengunjung. City Lord Mansion telah memantau pergerakan Chen Chen. Saat Chen Chen mengambil tindakan, Feng Yuan segera menjadi waspada. Namun, kali ini Feng Yuan tidak bertindak gegabah, karena cadangan Seeking the Truth Lineage pasti setidaknya berada di level out of body Great Might jika mereka benar-benar datang. Situasi saat ini berbeda dari sebelumnya. Mereka harus berhati-hati dan waspada. Yang terbaik adalah menunggu Cunyangzi tiba, karena itu adalah hal terpenting saat ini. Sayang sekali sebelumnya ada kesalahan, kalau tidak, Feng Yuan dan yang lainnya tidak perlu terlalu berhati-hati. Sebaliknya, mereka bisa saja menggunakan orang-orang seperti Pei Linyu untuk mengujinya. Sayangnya, dengan campur tangan Liang Seng, rencana ini sudah gagal. Tindakan Liang Seng sebelumnya membuat mereka agak terkendali. Mereka tidak akan bertindak gegabah kecuali mereka benar-benar yakin. Pada saat ini,
sesosok tiba-tiba muncul di depan Feng Yuan. Feng Yuan segera berdiri, wajahnya penuh kegembiraan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, Cunyangzi lah yang datang tepat waktu. Saat Chen Chen pergi menemui cadangan garis keturunan mencari kebenaran, Liang Seng tidak bisa menahan perasaan gembira, melihat ke tempat di mana mereka akan bertemu dan mengangguk tanpa suara. Dia melihat ke rumah Tuan Kota lagi. Raja Dao Void Pemurnian juga telah tiba, tetapi kali ini garis keturunan mencari kebenaran tidak meremehkan musuh mereka. Kedua belah pihak berimbang. Lagi pula, siapa yang mengira bahwa garis keturunan mencari kebenaran akan mengerahkan seluruh kemampuannya pada akhirnya, mengirimkan seorang penguasa Dao kekosongan pemurnian. Chen Chen sangat terkejut ketika melihat pemimpin yang telah tiba. Sayang sekali bahwa saudara Pei tidak dapat melihat acara besar seperti itu. Memikirkannya, Chen Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak memerah, emosinya tidak terlukiskan. Selain Liang Seng, satu-satunya orang lain yang memperhatikan pergerakan istana penguasa kota dan garis keturunan mencari kebenaran adalah kultivator independen Sisai. Melihat kekuatan kedua belah pihak, dia melihat ke arah Liang Seng. Kultivator independen yang riang itu mengira bahwa muridnya akan gugup, tetapi dia tidak menyangka bahwa muridnya akan sedikit bersemangat, seolah-olah dia memiliki hati yang besar. Tampaknya muridnya sangat percaya padanya, jika tidak, mustahil untuk menjelaskan reaksinya saat ini. Yang tidak diketahui oleh kultivator independen yang riang itu adalah bahwa Liang Seng sangat bersemangat karena dia bahkan lebih percaya diri dengan keselamatannya sendiri. Karena dia setara dengan berada di tahap menengah dari kemunculan jiwa, dia tidak takut menghadapi kedua penguasa Dao Void Pemurnian, dan bahkan memiliki keyakinan penuh pada kemenangan. Kalau begitu, tidak perlu menahan diri, mengapa tidak membuat suasana lebih hidup? Pada saat ini, Liang Seng memutuskan untuk meluncurkan rencananya lebih awal. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketidakjelasan, dia tidak lagi harus patuh pada segalanya dengan kultivator independen yang riang di sisinya. Guru, izinkan saya mentraktir Anda pertunjukan kembang api berikutnya. Namun, saya butuh bantuan Anda untuk menunda reaksi City Lord Mansion selama beberapa tarikan napas. Hah, kembang api. Karena Liang Seng tidak pernah memberitahu kultivator independen yang riang itu tentang rencananya, dia tidak begitu mengerti arti kata-kata Liang Seng. Tetap saja, dia menuruti permintaannya dan menyegel reaksi City Lord Mansion selama beberapa tarikan napas. Saat dia bergerak, lebih dari selusin boneka muncul di sekitar Liang Seng. Boneka-boneka ini, tentu saja, tidak sebagus tubuh Huang Yifan. Meskipun mereka tampak seperti manusia, kultivator biasa tidak dapat mengetahui identitas asli mereka dengan pandangan yang ceroboh. Namun, kultivator independen yang riang itu dapat melihat perbedaannya sekilas. Harus dikatakan bahwa, keterampilan pemurnian senjata muridnya tidak terduga. Mungkinkah di masa depan, gerbang bebas akan memiliki warisan pemurnian senjata lainnya? Semua boneka ini memiliki tingkat kultivasi di alam jiwa baru lahir. Kultivator independen yang riang itu tidak heran dengan fakta bahwa Liang Seng memiliki begitu banyak tindakan defensif, tetapi malah heran melihat betapa muridnya itu tampak takut mati. Lagi pula, jika bahan-bahan yang digunakan untuk memurnikan boneka-boneka ini digunakan sebagai ganti sumber daya kultivasi, ranah muridnya mungkin akan maju selangkah lebih maju. Tentu saja, ini hanya kemungkinan. Namun, tidak lagi menjadi masalah mana yang lebih baik. Kultivator independen yang riang itu lebih tertarik pada fakta bahwa masing-masing dari lebih dari selusin boneka ini memegang alat spiritual di tangan mereka. Ini mengejutkan kultivator independen yang riang itu, berapa banyak alat spiritual yang disempurnakan muridnya. Sekarang, dia mulai memahami niat muridnya. Benar saja, dia melihat mulut Liang Seng sedikit melengkung, lalu lebih dari selusin boneka terbang ke langit tanpa ragu-ragu. Karena semuanya terjadi begitu cepat, Feng Yuan dan Cunyangzi bertemu sesaat tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian mereka melihat serangkaian ledakan di luar langit, dan tirai cahaya yang mereka pasang langsung hancur. Penghancuran diri lebih dari selusin kultivator jiwa baru lahir, bersama dengan alat spiritual mereka, bukanlah kekuatan kecil. Namun, secara teori, ini tidak cukup untuk menghancurkan segel surgawi. Tetapi kuncinya adalah alat spiritual yang disembunyikan secara diam-diam oleh Liang Seng, alat spiritual yang dimurnikan dengan darah esensi Li Chang, yang juga menghancurkan diri sendiri. Pada saat itu, Liang Seng sebenarnya telah memurnikan 3 alat spiritual yang dimurnikan dengan darah esensi Li Chang,
tetapi dia hanya mengeluarkan 2 di antaranya terakhir kali. Selain itu, ketiga alat spiritual yang dimurnikan dengan darah ini semuanya menyembunyikan sebuah rahasia. Jadi ketika boneka-boneka itu naik ke langit, 2 sinar cahaya roh muncul dari rumah Tuan Kota. Karena kultivator independen yang riang itu diam-diam membantu, Feng Yuan dan Cunyangzi tidak punya waktu untuk bereaksi. Akibatnya, semua kultivator di Kota Abadi melihat bahwa Istana Tuan Kota tampaknya berpartisipasi dalam penghancuran tirai langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Para kultivator Kota Abadi tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang, karena mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bukankah Istana Tuan Kota yang secara pribadi telah menyiapkan susunan penyegel sebelumnya? Namun, segera perhatian mereka tertuju ke luar angkasa, di mana lubang raksasa bermata merah yang sebelumnya terlihat muncul lagi di langit Kota Abadi. Setelah Chen Chen dan silsilah pencari kebenaran bertemu, mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya ketika pemimpin mereka, Raja Dao Kekosongan Pemurnian, menatap keluar angkasa, matanya tanpa sadar menjadi cerah. Mengapa rawa binatang langit luar tiba-tiba terbuka? Dia dapat dengan jelas melihat 2 lampu roh dari Istana Tuan Kota, dan Chen Chen tidak dapat menahan diri untuk menjilat bibirnya. Pelindung, mungkinkah ini jebakan yang dipasang oleh Istana Tuan Kota? Feng Qingzi menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. Aku tidak tahu apakah ini jebakan yang dibuat oleh kediaman Tuan Kota, tetapi kita harus pergi karena jika rencana kita berhasil, kita memiliki harapan untuk kembali ke dinasti abadi kemenangan timur. Jadi, kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Pada saat ini, Feng Qingzi memiliki tatapan penuh tekad di matanya. Namun, baik Feng Qingzi maupun Cunyangzi telah menyembunyikan diri ketika mereka memasuki Kota Abadi, jadi kedua belah pihak belum menemukan kehadiran satu sama lain. Saat Kota Abadi dalam keadaan tercengang, Zhou Shen menerima pesan Liang Sheng dan, tanpa ragu-ragu, bergegas ke kediaman Liang Sheng. Jin Kuan-Xiu tidak ikut karena dia tahu bahwa dengan Liang Sheng di sana, dia tidak akan gagal melindungi Zhou Shen. Kehadirannya tidak akan membuat perbedaan apapun. Pada saat ini, Liang Sheng menepuk bahu Zhou Shen, apakah kamu ingin menemaniku dalam perjalanan ke luar angkasa? Jika aku memiliki kesempatan, aku tidak akan berani menolak. Bagus. Setelah itu, Liang Sheng tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang. Suaranya dapat terdengar di seluruh Kota Abadi. Rekan-rekan Taois, alat-alat roh telah berhasil disempurnakan, dengan 3 dari 10. Taois Xiao, Taois Chen, dan Taois Wang sekarang dapat datang untuk mengambilnya. Adapun Taois yang malang itu, aku akan pergi ke luar angkasa untuk memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat ini, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Kota atas kebaikannya. Aku telah salah paham terhadap Tuan Kota sebelumnya. Tuan Kota, kamu benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian Liang Sheng membawa Zhou Shen langsung ke langit, menuju luar angkasa tanpa ragu-ragu, langsung menuju lubang raksasa bermata merah. Pada saat ini, di dalam kediaman Tuan Kota, tatapan mata Cunyangzi dingin. Sekarang dia menyadari bahwa apa yang dikatakan muridnya Feng Yuan sebelumnya agak tertahan. Liang Sheng memang sombong. Tepat saat itu, tawa keras lainnya bergema di seluruh Kota Abadi. Jika bukan Feng Qingzi, siapa lagi? Teman muda, kamu punya keberanian. Taois Feng yang malang akan menemanimu dalam perjalanan ini. Setelah itu, Chen Chen mengikuti Feng Qingzi dan yang lainnya langsung keluar angkasa. Melihat ini, para kultivator Kota Abadi akhirnya tidak ragu lagi. Liang Sheng adalah seorang ahli pemurnian, bagaimana mungkin dia bisa menjadi orang bodoh? Selain itu, mereka telah dengan jelas melihat kediaman Tuan Kota mengambil tindakan, menghancurkan segel surgawi. Mereka tidak bisa membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, karena itu tidak akan pernah datang lagi. Dalam sekejap, banyak orang naik ke langit dari Kota Abadi, dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, Cunyangzi akhirnya mengerti. Liang Sheng benar-benar memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan silsilah mencari kebenaran. Ini seperti menari di atas tali, menantang dinasti abadi kemenangan timur. Saat Liang Sheng memasuki lubang raksasa di luar angkasa, dia bahkan melihat kembali ke istana penguasa kota dengan ekspresi jijik. Aku menari di atas tali, tapi apa yang bisa kau lakukan?